Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya. Selamat berjumpa kembali bersama kami di acara Kearifan Lokal Sumatera Barat, yang tentunya merupakan sebuah ruang untuk menggali lebih jauh tentang nilai-nilai kearifan lokal yang ada di Sumatera Barat ini, khususnya tentu kearifan lokal Minangkabau. Nah, sahabat budaya, pada pagi ini kita masih berbicara seputar penyimpan nilai-nilai keminangkabauan yang sudah diuraikan juga sebelumnya, bahwa ada 7 tempat penyimpan nilai-nilai keminangkabauan tersebut. Yang sudah dibahas ada Tambo, ada Undang. Kemudian pada hari ini kita akan lanjut ke tempat penyimpanan ketiga, yaitu Kaba, ya. Dan ada 4 penyimpanan lainnya. Nanti ada Petaka Pititih, ya, ada Manto dan lain sebagainya. Nah, sebudaya, untuk memperbincangkan hal ini tentang Kaba ini, kita kembali bersama narasumber kita, Bapak Dr. Syaiful Yazan Tuanku Mangkudun, pemangku adat suku Koto Nagari Kurai Bukit Tinggi, ya. Baik, dan alhamdulillah beliau sudah hadir dan bergabung bersama kami melalui link Zoom Perempat dari Padang. Dan sahabat budaya, program ini juga bisa Anda tonton dan Anda ikuti di channel YouTube Perempat RRI Padang, ya. Baik, kami sapa dulu kebersamaan narasumber kita, Bapak Dr. Syaiful Yazan Tuanku Mangkudun, ya, bersama kami melalui atau di ujung link Zoom kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mak Tuanku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Bang Adit, audionya masih ada. Iya, benar. Saya juga menangkap audio Mak Mangkudun, juga Mak Tuanku juga agak kecil di sini. Apa karena persoalan sinyal kita atau bagaimana nih, Mak, ya? Halo? Halo, Mak? Bisa ditangkap, Mak? Sangat kecil. Sangat kecil, ya. Oke, ya. Sepertinya ada yang harus kita apa dulu nih, ya. Halo, Mak? Udah bisa, Mak? Iya, tapi bisa saya tangkap. Bisa saya tangkap, Mak, ya. Baik, suara Mak juga sudah mulai bersih, Mak, di tempat kami, Mak. Baik, Tuanku, kita pagi ini akan melanjutkan perbincangan seputar tempat penyimpan nilai-nilai keminangkabauan seperti yang Mak Tuanku uraikan sebelumnya. Ada 7 dan sudah 2 yang kita tuntaskan, yaitu Tambo dan Undang, begitu, Mak, ya. Sekarang kita akan melangkah ke Kaba, ya. Sementara ada tinggal 4 lainnya yang masih tersisa, yang mudah-mudahan minggu depan, minggu selanjutnya akan kita tuntaskan, Mak Tuanku, ya. Baik, Mak Tuanku, bicara tentang Kaba, Mak. Ketika kita mendengar istilah Kaba dalam bagian katakanlah tradisi ataupun budaya Minangkabau, mungkin masih banyak ini penafsiran-penafsiran tentang Kaba itu sendiri, Mak. Apalagi kalau dibawa ke bahasa Minangnya, orang mungkin lebih cenderung Kaba itu adalah berita, gitu ya, informasi. Nah, tapi apakah hanya sedengkal atau sesederhana itukah makna Kaba dalam tradisi Minangkabau ini, Mak Tuanku? Perlu kita perjelas ini, dan apa fungsi Kaba itu sendiri dalam tradisi Minangkabau ini, dan bagaimana nanti kita mencoba mengapresiasinya ataupun mengimplementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Saya yakin karena ini tempat penyimpanan nilai keminangkabauan, tentu bukan hanya sekedar berita, bukan hanya sekedar informasi, tapi ada sesuatu yang di dalam dari itu. Barangkali Mak Tuanku bisa jelaskan terlebih dahulu, Mak, tentang apa sih Kaba itu sesungguhnya bagi orang Minangkabau, Mak. Silakan, Mak Tuanku. Terima kasih, Bang Adit. Selamat pagi, sahabat budaya seluruh Indonesia dan dimanapun Anda berada. Kita kembali bicara tentang tempat
Mangket bahwa penyimpanan mangket ya kalau main. nilai Minangkabau. Kita sudah bahas ada 7, mulai dari Tambo Minangkabau, Tasapi, ada nah. Undang Minangkabau, kemudian ada Itulah. Kaba, Tasapi yang ya, kedua ada Petatang, Kalau sorenya tuh dari ada Mamang, ada Manto. Hmm. 2 sudah kita lewati, yang Tambo dan Undang. Nah, hari Bang apa ini nona tadi nak? mengajak kita Dan di membahas tentang Itulah. Kaba. Nane FB itu kan ada deh. Katakan di Minangkabau, kata Kaba itu sangat terkenal. Atai kode Coba pinggirim ke Setiap bang. orang bertemu dengan B1 teman lama atau FB1 siapapun, ke apa kah? Ngirim ke yang situ. yang pertama ditanyakan itu Ke FB2. apa kabar? Kan dulu musik mana? Kalau tiko nah Apa kabar Anda? FB1. Nah, kabar yang kita bicarakan bukan Kon kurang. Itu ndak berita itu. Hah? Itu apa Kabar bekal itu looping. memang asal Betul katanya streaming tuh berbahasa masuk Arab. selalu ke sekolah. Akhbarun atau akhbar, kabar atau riwayat Betul streaming atau sana dia kan. cerita Hmm. atau berita. Dikirim tuh nyeluping lek. Oh gitu. Nah, di Minangkabau, kabar itu sudah menjadi sebuah istilah untuk sebuah bentuk budaya berbentuk sastra lisan. Kabar di Minangkabau ada yang ditampilkan sebagai pertunjukan, ada pertunjukan si Jobang namanya, ada pertunjukan Randai, ada pertunjukan Bailau. Nah, itu di beberapa masyarakat Nagari Minangkabau menjadi ajang pertunjukan yang menarik atau pementasan yang menarik yang ditonton ramai-ramai. Nah, setiap pertunjukan itu menampilkan sebuah cerita. Nah, cerita itulah yang dikatakan Kaba. Jadi Kaba adalah sebuah warisan tradisi Minangkabau. Tradisi itu maksudnya sesuatu yang disampaikan berulang-ulang secara berkelanjutan dari generasi ke generasi. Dia menjadi tradisi. Ada banyak tempat mewariskan Kaba itu. Kalau kemarin kita membahas tentang undang-undang hanya beredar di kalangan para penghulu dan guru adat, kalau Kaba itu milik seluruh lapis masyarakat Minangkabau. Jadi ada Kaba yang dituturkan oleh para penghulu, ada Kaba yang dituturkan oleh guru adat, tapi lebih banyak lagi Kaba yang menjadi milik masyarakat banyak. Jadi ini sama dengan sastra lisan dimanapun di seluruh dunia, bahwa setiap suku bangsa itu mewariskan nilai mereka melalui sastra lisan. Dan Kaba adalah salah satu sastra lisan. Begitu Bung Adit, jadi sastra lisan di sini maksudnya dia mengandung unsur-unsur susastra, unsur-unsur bahasa yang indah. Di sana terkandung semua aspek kesusastraan, baik bahasanya, baik iramanya, rima, jeda, termasuk tema dan isi dari cerita itu. Ceritanya punya alur, punya konflik, dan tentu saja punya klimaks dan anti klimaks sebagaimana cerita pada umumnya. Nah, tradisi lisan dimanapun di dunia ini memang jadi tempat menciptakan nilai-nilai dalam kebudayaan itu. Dan di Minangkabau dinamakan Kaba. Begitu Bung Adit? Baik, baik. Nah, berarti memang jelas sekarang Mak, kalau Kaba itu ternyata bukan bermakna Kaba dalam artian bahasa lugas, bahasa Minang saja hari ini ya. Barangkali kalau kita bilang Kaba kepada generasi hari ini, yang terbersit itu tadi ada informasi, ada berita gitu ya, bahasa kan gitu ya. dalam keseharian bahasa ini ya, apa bagaimana kabarnya hari ini kan gitu Mak. Jadi hanya sebatas informasi dan katakanlah berita. Nah, tapi dari Rona Materi memang jelas bahwa Kaba ternyata adalah sebuah sastra lisan yang berisi nilai-nilai. Nah, yang menarik juga Mak untuk kita coba ungkap, apakah di Kaba itu Mak sudah dibatasi cerita-ceritanya gitu ya, katakanlah mungkin seperti tadi ada cerita si Jobang gitu ya, terus juga ada cerita Cinumato, Kaba Cinumato kalau nggak salah ada itu Mak ya. Kemudian juga yang terdekat kita mungkin Malin Kundang dan sebagainya. Nah, apakah Kaba itu memang dibikin katakanlah
upload untuk beberapa cerita-cerita rakyat, cerita-cerita yang bersih nilai, atau Ka'bah itu hanya sebuah media yang bisa dimasukkan semua cerita-cerita yang dibutuhkan, ataupun penyampaian-penyampaian yang ya silakan Pak. Para ahli sastra membagi kelompok Ya. Ka'bah itu. Ya. Kalau ahli sastra seperti Dr. Edward Jamaris atau Profesor Muhammad Yunus itu membagi Ka'bah itu dalam 2 kelompok. Mereka mengatakan ada Ka'bah klasik, atau Ka'bah tradisi, kemudian Ka'bah modern atau Ka'bah baru. Yang dikatakan Ka'bah klasik itu adalah Ka'bah yang sudah beredar di masyarakat dan kita tidak kenal lagi siapa pengarangnya. Dia sudah menjadi pengetahuan bersama masyarakat. Seperti yang Bung Adit katakan tadi, ada Ka'bah Cinduamato, ada Ka'bah Anggunan Tongga, ada Ka'bah yang paling terkenal Malin Kundang, misalnya. Itu kita tidak tahu siapa yang mengarang ceritanya, tapi sudah jadi pengetahuan masyarakat. Sudah jadi milik masyarakat. Nah, ada Ka'bah baru yang kemudian dikembangkan oleh para sastrawan Minangkabau dan menjadi milik penulisnya atau pengarangnya. Ka'bah-Ka'bah modern seperti Ka'bah Rangmudo Selendang Runi, Ka'bah Siti Jamilan, Ka'bah Tuang Kulare Simawang. Nah, itu ada penulisnya, ada pengarangnya. Walaupun kemudian jadi milik masyarakat, tetap dikatakan itu Ka'bah yang ditulis oleh seseorang. Ka'bah Sabainan Naluh kemudian ada yang memperbaharuinya. Jadi ada Ka'bah yang sudah jadi milik masyarakat, ada yang tetap dirujukkan kepada penulisnya. Itu menurut para ahli sastra. Tapi kalau dalam masyarakat adat ada pembedaan lagi. Dalam masyarakat adat ada Ka'bah yang milik adat atau dikatakan Ka'bah tarikh. Kemudian ada Ka'bah yang milik masyarakat banyak. Itu disebut Ka'bah di luar tarikh, Ka'bah Batang dan seterusnya. Jadi ada pembagian menurut sastrawan, ada pembagian menurut masyarakat adat. Begitu Bung Adit? Ya, baik Mak. Nah, menarik juga Mak, ketika kita semakin melihat ternyata Ka'bah itu banyak juga bagian namanya, dan ternyata memang menjadi sebuah media penyimpan ini ya, penyimpan nilai-nilai. Ada yang klasik, ada yang modern, ada yang tarikh, ada yang batang dan sebagainya. Nah, kemudian Mak, yang jadi pertanyaan juga Mak, bagaimana kita menjamin bahwa yang disampaikan itu benar sebuah realitas ataukah sebuah legenda gitu Mak? Karena sampai saat ini pun itu banyak pertanyaan juga. Ya contoh seperti Malin Kundang seperti yang Mak katakan tadi. Malin Kundang banyak juga orang yang mengatakan kalau itu adalah cerita rakyat sekitar Gunung Padang gitu ya. Atau rakyat Kota Padang lah pada umumnya gitu ya, cerita rakyat Kota Padang, karena hanya berisi nilai-nilai untuk jangan durhaka kepada ibu, ya, untuk mengajar anak maka bikinlah itu hanya sebuah legenda katanya. Tapi apakah itu legenda atau tidak, ya, kita jadi tanda tanya juga. Nah, kemudian juga yang Cindumato umpamanya, kita tahu bahwa Cindumato itu adalah salah seorang figur ataupun nama yang pernah ada di sejarah kerajaan Pagaringan ya. Nah, namun kabarnya itu sendiri, apakah benar itu terjadi di saat itu, atau itu juga sebuah legenda untuk menggambarkan bagaimana Cindumato dan apa nih yang terjadi di sana. Jadi gimana ini kita melihatnya nih Mbak? Ini kita menyampaikannya ke masyarakat umum terutama bahwa ini adalah hanya kenyataan atau inilah legenda. Gimana Mbak Tuanku? Silakan Mbak. Iya, Bung Adit. Ka'bah sebagai sastra lisan itu memang sulit kita melacak isinya saja. Ya. Yang paling mungkin kita lacak adalah nilai-nilainya. Sebab ada kaidahnya dalam pewarisan Ka'bah itu. Dalam sebuah pantun, bunyinya begini. Banda urang, kami bandakan banda urang koto tuo, nak
turun ayah kabarua. Hmm. Kaba orang kami kabakan duto orang kami tidak satu badoso kami tak namua. Itu kata tukang kaba itu. Iya, iya, Dia iya. hanya mengabarkan kabar dari orang lain, begitu maksudnya. Hmm. Dia tidak mau terlibat dalam dusta. Maka umumnya kaba itu memang bersandar kepada jenisnya. Kalau kaba tarikh yang kita katakan tadi, kaba inti itu diwarisi oleh para penghulu adat sebagai riwayat nagari, riwayat Minangkabau. Iya, iya, iya. Tiap nagari punya kaba tarikhnya. Tiap nagari itu punya asal usulnya. Misalnya sebuah nagari bernama Alahan Panjang. Kenapa bernama Alahan Panjang? Ada kabanya. Ada nagari bernama Kurai. Bagaimana ceritanya bernama Kurai itu? Siapa yang memberi nama Kurai? Dari mana asal kata itu? Nah, itu ada kaba di tiap nagari. Bahkan ada kampung tertentu atau tempat tertentu yang punya kabanya sendiri. Kaba Pincuran Putih misalnya, itu kaba tentang keluarga kerajaan dan tempat mandinya. Dan bagaimana peristiwa putri kerajaan di tempat mandi itu. Nah, itu ada situsnya, ada tempatnya. Sama saja dengan Kaba Cindomato itu, ada yang bisa kita anggap sebagai sejarah, ada yang hanya legenda atau hiperbola dari sebuah kisah. Hiperbola itu dia Dilebihkan ya. lebihkan cerita supaya menarik kira-kira. Kenapa saya katakan ada unsur sejarahnya? Kaba itu juga membawa data-data situs yang ada di alam yang ada sekarang ini. Misalnya situs nama tempat. Nama tempat yang ada dalam cerita itu ada sekarang. Ya. Tentang bahasa Ampek Balai. Bahasa Ampek Balai itu sampai sekarang masih ada nagarinya, masih ada tokohnya yang mewarisi. Artinya Kaba Cindomato itu ada historiografinya. Ada data-data yang bisa kita kutip sebagai data sejarah. Tapi sebagian besar memang yang bisa kita kutip itu hanya nilai. Seperti Kaba Malin Kundang, apakah batu itu benar-benar batu Simalin yang dikutuk ibunya, kita tidak bisa pastikan itu. Iya. Tapi nilainya jelas. Semua orang Minangkabau, semua anak Minangkabau sangat mengerti. Nilai di sana adalah jangan durhaka kepada ibu. Walaupun Anda sudah berhasil di rantau, seberhasil apapun Anda jangan sampai durhakai ibumu. Nanti kamu jadi batu atau setidaknya hatimu jadi batu. Kira-kira begitu, Bung Adit. Iya. Jadi memang sepertinya kita harus menerima begitu saja nih persoalan Kaba ini yang sudah ada sampai saat ini, Mbak. Kalau yang Kaba klasik tersebut gitu ya. Artinya sebenarnya kita tidak perlu mencari tahu persoalan ini fakta atau ini legendanya, kita tidak perlu cari tahu karena sebenarnya yang ingin diambil itu ada atau yang diperlukan adalah nilai-nilai yang ada dalam Kaba itu. Apakah begitu, Mbak, maksudnya? Jadi nggak usah dipertentangkan nih persoalan originalitas kejadiannya, fakta atau legendanya, yang penting rangka. Apakah itu maksudnya, Mbak Tongku? Ya. Iya. Karena sistem pewarisan Kaba itu kan tidak terlalu tidak terlalu rigid atau terlalu ketat. Pewarisannya di antara penyampai Kaba dan masyarakat itu sendiri adalah penyampai Kaba. Seorang nenek cerita kepada cucunya, menyampaikan Kaba, lalu cucunya menceritakan lagi kepada cucunya selanjutnya. Maka terjadilah bisa saja bias, penyimpangan, dan pembelokan cerita sehingga banyak data itu yang berubah. Yang cenderung bertahan itu hanya nilai. Nilai-nilai, kecuali tadi kita bicarakan tentang Kaba tarikh yang masih meninggalkan data-data artefaknya. Artefak sejarah, historiografi lah. Kalau dikatakan sejarah 100% tidak juga. Ada Kaba modern,
tentang Lareh Simawan. Itu cerita yang sangat terkenal, Siti Jamilah dengan Tuanku Lareh Simawan. Itu banyak data sejarahnya tentang kekejaman seorang penguasa di zaman Belanda. Itu kabar baru bahkan itu. Jadi ada data sejarah, tapi memang banyak legenda. Yang utama bisa kita pertahankan hanya nilai. Kalau kita berpatokan sepenuhnya kepada data sejarahnya, bisa meleset. Barangkali gitu, Pak. Ya. Makin jelas, Mak ya. Jadi Ka'bah yang jadi yang berpatokan utama kita adalah nilai-nilai itu, Mbak ya. Nah, tapi ketika Ka'bah kita tidak bisa menjamin katakanlah keabsahan originalitasnya gitu, Mbak ya. Ka'bah klasik itu, sementara itu adalah penyimpan nilai. Nah, bagaimana ini kita menyatakan kalau salah satu penyimpan adat Minang itu ternyata tidak bisa kita jamin originalitasnya, Pak. Nah, apakah itu wajar juga akhirnya disebut sebagai sebuah penyimpan nilai? Bukankah itu hanya sebuah media untuk menceritakan, untuk bercerita bagi orang Minang? Kan itu tidak jadi kesan yang itu, Mbak. Gimana menurut Mbak Tuanku? Iya, ini audio kurang lengkap saya terdengar, tapi tangkap begini. Bahwa Ka'bah, baik Ka'bah tentang sebuah nagari atau Ka'bah tentang sistem sebuah adat atau sejarah sebuah nagari, mungkin ada yang bisa kita terima kalau warisannya itu masih nyata. Ini contoh yang paling sederhana. Saya sering mencontoh nagari saya tentang nagari Kurai Bukit Tinggi, tentang asal mereka di Tigo Baleh. Nah, Tigo Baleh itu sampai sekarang masih ada situsnya, baik situs tempatnya maupun situs hidup tokoh penghulu nan Tigo Baleh itu. Tigo Baleh kali dua istilahnya, 26 penghulu itu sampai saat ini masih ada orangnya dan masih dilakukan pembangkit batang taranda, mengangkat, mempergelarkan adat untuk penghulu yang 26 yang berasal dari kisah nagari Tigo Baleh atau kisah awal nagari Kurai. Ka'bah Kurai itu Ka'bah Tigo Baleh. Nah, itu sampai saat ini masih ada situs hidupnya dan situs lokasi tempat-tempat peristiwanya. Jadi ada data yang memang berkelanjutan dalam Ka'bah, tapi ada data yang kemudian menjadi legenda, yang kita tidak bisa lagi melacak kapan itu terjadinya. Nah, masing-masing nagari saya katakan tadi punya Ka'bah. Ka'bahnya itu menyimpan nilai-nilai tentang adat istiadat nagari dan struktur masyarakatnya. Tentang Ka'bah 50 misalnya, asal nagari-nagari di kabupaten atau di Luhak 50 Koto. Itu jelas ada data sampai sekarang tentang nagari-nagari itu dan penghulu-penghulu yang mendirikan nagari-nagari itu. Artinya Ka'bahnya masih berlanjut sebagai data kehidupan masyarakat adat. Nah, tapi kalau Ka'bah yang lebih banyak legendanya, umumnya tidak ada situsnya, kita hanya bisa ambil nilainya. Begitu Bung Adit. Baik. Kurang menangkap audio dengan lengkap. Aduh, kurang apa ya, Mbak ya. Padahal di sini setelannya sudah setelan seperti biasa nih, Mbak, sudah full semua kita bikin. Ya mungkin namanya kita kalau kita pakai jaringan ya, Mbak ya, jaringan jaringan internet barangkali itu yang jadi masalah. Baik. Halo, Mbak. Sudah bisa ditangkap suara saya dengan baik? Pasti, Mbak. Halo. Apakah bisa ditangkap, Mbak, dengan baik? Halo. Halo. Mbak. Baik. Kita coba. Bang Adit. Iya, Mak. Saya berada di samping para mahasiswa ini dari berbagai daerah di Indonesia. Oh iya. Oke.
Kalau kita beri mereka 1, 2. Silakan Mak. Akan baik sekali Mak. Silakan ada semuanya mahasiswa yang ingin bertanya tentang Kaba ini. Ya, ini kesempatan ini untuk mensosialisasikan ke seluruh Indonesia apa itu Kaba yang ada di Minangkabau ini. Silakan, ada yang bertanya, silakan. Oke. Ini tawaran dari Bang Adit. Ada yang mau bertanya dari para peserta pertemuan tentang budaya alam Minangkabau? Iya. Silakan. Oke. Oke, silakan. Namanya siapa nih? Dari fakultas apa? Ya, ini aja. Langsung aja. Baiklah, tadi Bapak menyinggung tentang Kaba. Kaba itu adalah sebuah cerita atau hikayat dari masa lalu dari Minangkabau. Perkenalan saya terlebih dahulu, yaitu saya Faisal dari asal kota yaitu Bengkulu, tepatnya Provinsi Bengkulu. Oke. Di situ saya ingin bertanya tentang Bapak menyinggung tentang Kaba Cindomato, kalau tidak salah. Saya pernah mendengar tentang kisah Kaba Cindomato. Kaba Cindomato ini adalah kisah hikayat tentang seorang tokoh yang bernama Cindomato yang di dalam ceritanya itu membela kebenaran yang ingin merebut kembali kekuasaannya di kerajaan Pagaruyung atau di Istana Pagaruyung atas peperangan yang melawan musuhnya, yaitu saya dengar musuhnya yaitu Imbang Jayo. Imbang Jayo dan ayahnya Tiang Bungku. Nah, di dalam cerita itu banyak tentang hikayat tentang perebutan pernikahan antara Putri Bungsu dengan Imbang Jayo, dan itu menjadi perebutan sehingga peperangan ini diutuskan dengan menjadi sebuah gelanggang atau pertarungan 1 lawan 1, sehingga kekalahan jatuh pada pihak kerajaan Pagaruyung sehingga kerajaan Pagaruyung menjadi rata dengan tanah, dan disitulah kembali Cindomato melakukan peperangan sehingga menjadi direbut kembali kekuasaan kerajaan Pagaruyung. Yang ingin saya tanyakan adalah dijelaskan bahwasannya setiap berita Kaba itu mengandung nilai-nilai yang terpenting di dalam sebuah Kaba tersebut. Yang ingin saya tanyakan, apa saja nilai-nilai terkandung di dalam Kaba tersebut yang Bapak jelaskan? Itu Pak. Baik. Audionya bisa ditangkap tadi Bang Adit? Bisa dengan jelas sekali dan menarik sekali pertanyaannya, dan sebelumnya saya apresiasi sekali kembali. Saya selalu mengapresiasi generasi milenial yang mempunyai perhatian yang begitu tinggi terhadap warisan-warisan budaya ranah Minang ini. Silakan Mak, ini menarik juga ini. Apakah benar ya, atau nilai-nilai apa yang terkandung dalam Kaba Cindomato? Apakah nilai membela kuat? Iya, silakan Mak. Ya. Yang tadi itu mahasiswa dari Bengkulu Bang Adit. Oh iya. Dia telah mendengar atau mungkin membaca tentang cerita Cindomato. Oke. Ya, keren sekali kalau mahasiswa Indonesia mengenal ada Kaba di Minangkabau. Itu yang kita ingin mengenal. Jadi pertanyaannya tadi tentang nilai. Ada 2 nilai yang mungkin bisa kita deretkan dalam Kaba Cindomato itu. Yang pertama, nilai tentang struktur masyarakat adat Minangkabau. Kalau kita perhatikan kisah atau Kaba Cindomato itu, digambarkan tentang struktur kerajaan Minangkabau, dan sebagian besar struktur itu masih ada sampai sekarang. Jadi ada struktur kerajaan, ada struktur kementeriannya atau dikatakan basa sampai balai. Ada sekian tokoh-tokoh yang menjadi pemimpin dalam kerajaan Pagaruyung tersebut. Nah, sebagian besar atau mungkin seluruhnya masih ada sampai sekarang pewarisnya. Artinya nilai yang kita lihat adalah nilai struktur masyarakat adatnya dituturkan dalam Kaba Cindomato itu. Artinya apa? Bahwa Kaba Cindomato itu bukan hanya cerita tentang tokohnya dan perjuangannya, tapi juga cerita tentang masyarakat adat Minangkabau. Itu yang pertama. Yang kedua tentang hubungan
hubungan yang paling penting di Minangkabau itu adalah hubungan antara bako dan anak pisang. Ya. Selama ini orang memandang cerita Cindua Mato merebut Putih Bungsu itu cerita romantis remaja. Iya, benar. Anak muda. Benar. Keluarku yang dihubungkan dengan Putih Bungsu. Iya. Sebenarnya yang digambarkan di sana adalah hubungan antara Dang Tuanku dengan anak pisangnya, anak pusakonya Putih Bungsu itu adalah hubungan terpenting di Minangkabau yang harus diperjuangkan. Ya. Orang di Minangkabau itu punya hubungan, ada saudara seibu, saudara ibu yang disebut Dungsana. Kemudian ada hubungan dengan saudara anak Dari garis bapak. dari saudara laki-laki ibu, namanya bako. Oke. Bako itu hubungan penting di Minangkabau. Dan dalam kisah Cindua Mato itu adalah perjuangan merebut kembali hubungan antara anak pisang dengan bakonya. Begitu. Nilai yang secara rahasia dititipkan bahwa di Minangkabau tunangan anak pisang itu adalah bakonya. Dang Tuanku itu anak dari Bundo Kanduang. Bundo Kanduang itu punya saudara laki-laki namanya Rajo Mudo. Anak dari Rajo Mudo ini Putih Bungsu. Jadi mereka ditunangkan sejak kecil. Nah, nilai itu jarang dibicarakan orang hanya membahas tentang romantisme hubungan dua orang muda di Minangkabau, Dang Tuanku dan Cindua Mato dan Putih Bungsu. Kemudian ada hubungan yang selalu dilupakan bahwa Dang Tuanku dan Cindua Mato itu orang sebapak. Iya. Ya, walaupun bapaknya dirahasiakan, tapi orang sebapak itu adalah hubungan yang paling disakralkan di Minangkabau. Itu dinamakan karean. Karean atau kudungan, bahagian dari tubuh. Nah, bagaimana persahabatan Cindua Mato dan Dang Tuanku sampai membela hak dari saudaranya dan berjuang mati-matian. Jadi ada nilai-nilai persaudaraan, ada nilai-nilai struktur masyarakat adat. Oke, itu pertanyaan dari Faisal. kita dari Bengkulu ya. Nah, barangkali ada yang lain, mungkin yang Putri. Oke, Ya. Bang Arif masih buka satu. Iya, silakan yang Putri. Iya, silakan dari mana nih? Nama saya Sitra Sinandita Nasution. Saya berasal dari Pasaman Barat. Oke. Saya ingin bertanya seperti yang telah dijelaskan Bapak tadi mengenai penjelasan tentang Kaba yang ada di Minangkabau. Di sini saya dengar ada mengenai tentang Kaba Tareh. Yang ingin saya tanyakan di sini mengenai apa sebenarnya Kaba Tareh itu, lalu pesan apa yang terkandung di dalam Kaba Tareh tersebut. Oke. Baik, luar biasa pertanyaannya. ini kesempatan. Mereka ini ternyata pemerhati yang teliti. Iya. Kalau mahasiswa kan harus kritis, Pak. Mak. Ya, saya juga jadi tertarik gitu di tarikh ini. Ya, apakah? Ada pertanyaan yang penting sekali tentang Kaba Tareh. Jadi pembagian Kaba itu menurut sastrawan ada Kaba klasik dan Kaba modern. Tapi dalam masyarakat adat ada pembagian yang berbeda. Dikatakan dalam adat itu ada Kaba Tareh. Kaba Tareh itu dua maknanya. Tareh itu teras. Kalau pohon itu bagian tengahnya itu teras, bagian inti. Kaba Tareh itu Kaba inti maksudnya. Ada juga yang memaknai Kaba Tareh itu sebagai tarikh dalam bahasa Arab. Dua-duanya mungkin bisa dipakai. Nah, Kaba Tareh ini adalah Kaba yang diwariskan dalam barisan atau dalam jalur pemimpin adat dan guru-guru adat. Kenapa? Karena di sana ada nilai tentang kemasyarakatan dan nilai sejarah nagari dan sejarah adat. Tadi sudah kita bahas Kaba Tareh, salah satunya itu Tareh Runui Cindua Mato itu adalah Kaba Tareh. Ada Kaba yang lebih tua dari itu, Kaba Parpatiah, tentang
nenek moyang kita, Datuk Perpatiah Nan Sabatang. Perjuangannya pergi melanglang buana sampai ke negeri Rum, ya. Kaba Perpatiah itu tentang sejarah kelarasan. Kaba Indo Jalito itu semua kaba tarikh. Nah, apa isi kaba tarikh itu adalah nilai-nilai adat yang sering menjadi rujukan tentang larih Ketopiliang, larih Bodi Caniago itu bisa kita dengar dalam kaba Indo Jalito dan kaba Perpatiah. Kemudian sebelum datang Sri Maharajo Dirajo ada lagi kaba tentang Datuk Dingalau. Nah, itu situsnya masih ada sekarang tentang Datuk Dingalau itu. Itu sejarah pendirian pertama Nagari Pariangan Padang Panjang. Artinya apa? Kaba tarikh itu adalah kaba yang diwariskan dalam struktur masyarakat adat, khususnya pemimpin-pemimpin adat, para penghulu, guru adat, tentang riwayat pendirian Minangkabau dan riwayat sistem kemasyarakatan. Nah, kaba tarikh ini juga ada di tiap nagari yang tadi sudah kita bahas dengan Bang Adit tentang nilai sejarahnya. Kaba tarikh itu sebagian besar nilai sejarahnya terlihat nyata. Jadi pertanyaan Anda Nasution tadi, ini Nasution Bang Adit. Iya. Oke, dari Pasaman ya. Kajiannya cukup baik untuk adat Minangkabau. Jadi kaba tarikh itu menyimpan nilai-nilai struktur dan pola bermasyarakat adat. Khususnya nilai sejarah untuk nagari tertentu dan nilai sejarah asal-usul adat Minangkabau. Ada 4 kelompok kaba tarikh itu. Oke. Masing-masing kelompok itu ada lagi sekitar 4 sampai 5 kaba. Jadi ada 20-an kaba tarikh itu. Termasuklah kaba Perpatiah, kaba Indo Jalito, kaba Talago Undang, sampai kaba Cindua Mato. Di antaranya itu ada kaba Alun Baralun yang tersimpan dalam Tambo. Begitu Bang Adit. Baik Mak, ini semakin bikin kita speechless ini tentang begitu luasnya ternyata pengupasan kaba ini ya. Jadi bukan hanya sekedar berita informasi. Nah, tuanku, kalau saya perhatikan kaba ini ternyata apa bisa dikatakan ini sebenarnya induk dari semua ajaran-ajaran ataupun aturan-aturan ataupun sejarah-sejarah yang ada di Minangkabau. Karena kenapa demikian? Sesungguhnya Tambo itu kan kaba juga, Mak. Karena dia disampaikan lewat kaba, lewat cerita gitu ya, lewat lisan. Kemudian undang-undang pun, undang yang kita bahas kemarin kan juga disampaikan lewat kaba, gitu lah, atau dari mulut ke mulut, dari lisan-lisan gitu ya. Karena kita ketahui Minangkabau kalau tidak salah episode sebelumnya Mama mengatakan tidak mempunyai aksara. Nah, berarti hanya kaba gitu, Mak. Jadi apakah bisa kita simpulkan kalau kaba itu sesungguhnya induk dari semua apa yang ada di Minangkabau ini yang penyimpan semuanya itu diwariskan nanti melalui Tambo, Undang dan sebagainya. Apakah bisa dikatakan Mak Tangguh? Baik, terima kasih Bang Adit. Kita sulit mengatakan mana yang induk, mana yang anak, mana yang bungkus, mana yang isi. Oke. Dalam Tambo ada kaba, ada beberapa kaba. 3 atau 4 kaba. Sebaliknya dalam kaba juga ada Tambo. Iya. Nah, jadi mereka saling mengisi satu sama lain. Kita contohkan Tambo Minangkabau yang paling awal, Tambo Alam itu ada 3 kaba di sini. Itu dia. Yang pertama kaba Alun Baralun, kemudian kaba tentang Adu Kabau, kemudian kaba tentang Pacu Itiak atau Pacu Anak Ayam. Ada kaba lagi tentang Anggang Tabang dari Lawi. Jadi dalam Tambo ada beberapa kaba. Kemudian ada kaba-kaba di Nagari, itu isinya Tambo Nagari. Jadi kabanya bercerita, kemudian diceritakan Tambo Nagari. Jadi dalam Tambo ada kaba, dalam banyak Tambo itu ada kaba-kabanya sendiri,
dalam Ka'bah itu ada tambo-tambonya sendiri. Mereka saling mengisi ya. Saling menjelaskan. Oke, baik. Jadi nilai itu menyebar di keduanya itu secara berjarum berkelindan kata orang ya. Entah mana yang dahulu, dua-duanya saling mengikat. Oke. Ya. Cuma bentuk pewarisannya berbeda-beda. Kalau tambo diwariskan melalui jalur adat murni, kalau Ka'bah itu diwariskan dalam berbagai jalur. Ada di jalur adat, ada di jalur tukang Ka'bah, tukang cerita, ada jalur keluarga. Nenek cerita kepada cucu-cucunya. Kalau dulu di rumah gadang itu, ada waktu nenek itu duduk di anjungan, cucunya duduk berkeliling mendengarkan neneknya menceritakan Ka'bah. Begitu Bung Adit? Baik. Kalau untuk tambo jarang diceritakan oleh nenek. Baik. Tambo itu ceritakan di balai adat. Baik. Jalur pewarisannya berbeda, dan mereka saling isi. Oke, baik. Nah, Mak. Silakan, Bung Adit. Nah, gini, Mak, karena sebegitu urgensinya Ka'bah bagi pewarisan nilai-nilai ini di Minangkabau ya, karena ini yang banyak berlaku untuk masyarakat gitu ya, selain untuk orang adat juga. Nah, bagaimana apakah tidak perlu kalau kita mencoba mencari semacam katakanlah pengawal, penjaga agar Ka'bah ini tidak hilang, atau agar Ka'bah ini tidak terdistorsi oleh orang-orang di zaman kemudian yang kan bisa saja karena ini tidak ada autentikalnya, bisa aja orang dari mana masuk kemudian mencoba merubah arahkah, merubah maknakah, atau yang ada dalam Ka'bah itu sendiri ketika tidak ada autentiknya, itu kan bisa terjadi, Mak. Nah, sekarang apakah perlu kita menyikapi hal ini dengan sebuah tindakan-tindakan yang konkret, Mak, agar Ka'bah itu tetap terjaga dan agar Ka'bah itu tetap menjadi sebuah nilai-nilai yang berawal dari memang kita yang kita tahu pasti itu sangat-sangat mulia. Bagaimana menurut Mak Tangku nih? Iya, ada Ka'bah yang agak terjaga ya, kalau dikatakan terjaga 100% sulit. Ada Ka'bah yang agak terjaga sesuai aslinya, sesuai pakemnya kalau dalam adat Jawa atau dalam wayang begitu ya. Ada Ka'bah yang terjaga, itu yang dikatakan Ka'bah tarikh tadi. Ka'bah tarikh itu relatif tidak berubah dari dulu sampai sekarang. Kenapa? Karena ada jalur utamanya, jalur kisah utamanya itu tidak bisa berbelok, tidak bisa berubah. Ya. Kemudian bias itu hanya pada bunga-bunga ceritanya. Hampir tidak ada bias kepada jalur kisahnya atau tentang struktur masyarakat atau struktur nilai yang dijelaskan. Ada pantunnya itu tentang bagaimana Ka'bah itu tidak bisa berubah. Dibunyikan pantunnya begini: "Apa lalito dari hulu, panjangnya 30 dapo, dan kodoh duduk deket tiang. Ka'bah barito orang dahulu, nan sabarih bapantang lupo, nan satitiak bapantang hilang." Itu syarat bagi seorang tukang Ka'bah untuk menyampaikan Ka'bah. Artinya dia sudah hafal sampai baris dan titiknya, tidak boleh lupa satupun. Ya, satu baris tidak boleh lupa, satu titik saja tidak boleh hilang. Walaupun kemudian ditutup lagi dengan pantun yang pertama tadi. Banda orang kami bandakan, banda orang petotuo nak tajun ayat kabaruah. Ka'bah orang kami kabakan, lutu orang kami tidak satu, padotso kami tak namuah. Artinya walaupun dia berjanji menyampaikan tidak ada baris yang hilang, titik yang hilang, tapi dia memberi kunci bahwa ini kabar dari orang lain juga, bukan saya yang punya. Jadi masih ada
harapan bahwa sebagian besar Ka'bah Tarikh itu masih berada dalam jalur yang terjaga oleh para guru adat dan para tukang Ka'bah. Begitu Bung Adit. Baik. Berarti kalau untuk Ka'bah Tarikh bisalah kita agak aman ya Tangku ya, karena memang ada situsnya, ada situs daerahnya gitu, seperti Mbak Tangku jelaskan tadi ya, ada situs hidupnya para penghulu dan situs tentang Ka'bah maksudnya? Iya, situs Ka'bah Tarikh. Nah, itu mungkin bisa kita dapat. Ka'bah Tarikh ini kan banyak Bang Adit. Iya. Ka'bah Tarikh itu ada sekitar 20-an. Oke. Ya. Masing-masing Ka'bah Tarikh itu ada situsnya. Iya, iya. Itu yang saya maksud. Situs fisiknya, ada situs sosial dalam masyarakat. Ya. Seperti Ka'bah Tarikh Datuk di Ngalau masih ada. Dari Ngalaunya ada, Ngalaunya masih ada, dan Datuknya masih ada sampai sekarang. Wariskan. Ya. Itu contoh itu. Ya, itu dia, Mak. Kalau Ka'bah Tarikh Perpatiah misalnya, ya, ada situsnya, ada tokoh yang masih mewarisi sampai sekarang gelar itu Datuk Perpatiah itu, Datuk Perpatiah Nasebatang dan Datuk Perpatiah. Iya, itu saya katakan tadi bahwa kalau untuk Ka'bah Tarikh itu mungkin bisa digolongkan aman gitu ya, digolongkan itu terjaga. Nah, yang kita cemaskan ini Mak, yang Ka'bah klasik gitu ya. Yang Ka'bah klasik ini Mak, padahal di sana dia mengatasnamakan Minangkabau, mengatasnamakan nilai-nilai Minangkabauan. Contoh ini, saya terus terang, contoh Ka'bah Malin itu orang banyak menilai bahwa Malin Kundang adalah sebuah cerita untuk mengajarkan jangan durhaka kepada ibu karena jadi batu. Tapi pertanyaan saya, apakah itu juga tidak semacam apalah katakanlah hal negatif, karena apakah sudah semakin anak Minangkabau yang dididik dari kecil dengan adat, dididik dengan surau, kemudian yang merantau ya, kemudian pulang-pulang dia jadi orang durhaka? Apakah memang begitu? Apakah kita tidak melihat dari sisi itu Mak? Artinya Ka'bah ini benar-benar dibuat oleh orang Minangkabau untuk nilai itu, atau ada hal-hal lain yang perlu kita cermati? Gimana Pak Tuanku? Iya, Ka'bah Malin Kundang ini sudah beberapa kali dikritik. Bahkan kemudian dibalikkan ceritanya. Mungkin Bang Adit pernah dengar cerita sastrawan kita yang membalikkan yang durhaka itu siapa sebenarnya? Apakah si Malinnya atau tanah Minangkabaunya atau ibunya? Karena ini Ka'bah yang bukan Ka'bah Tarikh itu sangat bebas untuk menafsirkan dan menilai ulang. Ada yang mengatakan begini, kenapa Malin Kundang itu menjadi durhaka? Karena mamaknya tidak pernah mengajari dia. Dalam kisah Malin Kundang, mamak tidak ada. Nah, ketika mamak tidak ada, maka seorang anak bisa durhaka kepada ibunya. Itu kan tafsir atau pemahaman yang berkembang kemudian. Sah-sah saja. Dan kemudian ini bukan Ka'bah Tarikh, ini Ka'bah yang beredar di masyarakat. Ka'bah tentang legenda sebuah masyarakat. Dan tidak jelaskan bahwa sukunya Malin Kundang apa, mamaknya siapa, kenapa kemenakannya kurang ajar begitu. Dan itu di sini tafsirnya bisa banyak. Nah, banyak Ka'bah-Ka'bah yang seperti itu yang nilainya memang berdasar nilai pemikiran dari masyarakat agar tidak durhaka kepada ibu. Ada juga cerita yang mirip Malin Kundang itu di Solo. Ka'bah Rawang Tingkulua namanya, tentang seorang gadis yang terlalu dimanja oleh ibunya, kemudian tenggelam dalam sebuah rawa karena durhakanya itu. Rawang Tingkulua itu di Nagari Solo. Ka'bah Rawang Tingkulua. Jadi Ka'bah itu berkembang di banyak nagari dengan kisah-kisahnya sendiri, dengan nilai-nilai yang ingin diwariskan. Di luar Ka'bah Tarikh banyak Ka'bah di tengah masyarakat tentang nama nagari, tempat atau lokasi tertentu. Ka'bah Batu Menangis misalnya, bukan hanya di Minangkabau, di banyak negeri juga ada Batu Menangis. Minangkabau ada juga Batu Menangis.
tapi tidak seterkenal Malin Kundang. Oke. Itu tentang pewarisan nilai untuk menghormati orang tua. Baik, baik. Oke Bang Adit, bisa saja berbelok untuk semua kaba yang bukan kaba tarikh. Baik, nah, oke Mak, sepertinya kita sudah mengkerucut sampai ke hampir kesimpulan sekarang demikian, karena memang dari sama Mak tadi udah jelas apanya, onggok-onggoknya gitu ya Mak ya, atau udah jelas nih apanya ya, tempat-tempatnya, ada yang klasik, ada yang modern ya. Yang modern ini tidak kita bahas karena ini udah ada jelas, ini akan masuk ini apa pesan-pesan zaman hari ini gitu ya Mak ya, yang masuk oleh Ka'bah. Nah, klasik ini sudah jelas juga, tarikh ada. Nah, sekarang kalau tarikh sekarang tadi sudah ada pewarisan yang jelas dan sudah ada jaminannya bahwa sebaris pun tidak akan hilang, setitik pun tidak akan hilang kan gitu ya Mak ya. Nah, sekarang bagaimana nih kita, kalau saya katakanlah saya sebagai perwakilan generasi milenial nih, umpamanya demikian Mak ya, dan ada adik mahasiswa juga di sana perwakilan milenial, bagaimana harusnya menyikapi kaba-kaba yang ada di ranah Minang ini Mak, karena ini merupakan salah satu aset Minangkabau sebagai penyimpan nilai-nilai. Nah, bagaimana kita mencoba menyikapi ini dan menggenggamnya terus ke depan? Seperti apa, Mak Tangku? Di ujung pembicaraan kita, Mak Tangku, silakan. Baik, Bung Adit. Iya, pertanyaan tentang bagaimana mengaktualkan kembali, reaktualisasi nilai-nilai kaba itu. Saya pikir generasi muda bisa melakukannya dengan menggunakan budaya mereka sekarang. Generasi muda sekarang kan sedang berada pada budaya multimedia. Jadi bisa saja mereka mencoba memindahkan nilai-nilai yang ada dalam Ka'bah itu ke dalam karya mereka. Ada beberapa mahasiswa yang sudah membuat film-film pendek tentang Ka'bah-Ka'bah di Nagari. Itu bisa kita apresiasi. Jadi mengaktualkan itu dengan mencoba menggali ulang apa yang aktual dalam nilai-nilai Ka'bah itu. Saya berbahagia karena banyak seperti yang Anda lihat di depan saya ini mahasiswa yang tetap tertarik dengan adat dan budaya Minangkabau, bahkan dari mereka yang berasal dari berbagai daerah, bukan hanya orang Minangkabau saja. Begitu Bung Adit. Dan generasi muda Minangkabau juga tertarik untuk mengembangkan atau menggali kembali nilai itu dan memunculkannya dalam karya-karya mereka. Baik Mak Tuanku, menarik sekali berbincang kita hari ini. Sebenarnya Mak masih banyak juga yang akan kita coba garap, kita coba perbincangkan, namun waktu nih yang kita. Mudah-mudahan di sesi diskusi offline atau off air kita akan coba lebih jauh menggali, juga mungkin ada mahasiswa yang di sana. Yuk semuanya kita ajak untuk lebih bagaimana kita mengapresiasi, mencintai yang pada akhirnya melestarikan, karena siapa lagi nih yang akan mengatakan inilah kamilah putra putri ranah Minang yang mengenggam erat nilai-nilai keminangkabauan tersebut. Mak Tuanku ya. Baik, sekali lagi Mak Tuanku, terima kasih banyak atas waktu dan penjelasannya. Dan kita tidak bosan-bosannya ya akan terus mencoba menggali dan menjelaskan ke publik, menjelaskan ke masyarakat, ke generasi muda, inilah Minangkabau yang perlu kita lestarikan. Terima kasih lagi Mak Tuanku dan mohon maaf sudah menyita. Terima kasih Bang Adit. Ya. Ya, terima kasih Bang Adit, terima kasih kepada sahabat budaya yang tetap mengikuti channel ini. Ya. Sampai jumpa dalam acara berikutnya. Oke. Baik, Waalaikumsalam Mak Tuanku. Baik sahabat budaya, sampai di sini acara Kearifan Lokal Sumatera Barat kita pada pagi hari ini dalam topik meninjau ulang ya, mencari jejak, maksudnya mencari jejak nilai-nilai Minangkabau dalam sastra lisan Ka'bah. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Mak Tuanku tadi ya, ada banyak bagian Ka'bah dan semuanya merupakan warisan budaya Minangkabau ya, yang perlu kita lestarikan. Untuk itu jangan sampai bosan-bosan menggali dan terus menggali nilai-nilai keminangkabauan yang ada pada 7 penyimpanan tersebut, baik itu dalam tambo, baik itu dalam
undang, dalam kaba, dalam mantu yang negara nanti, dalam peta dalam 7 penyimpanan tersebut. Mudah-mudahan demikian, Minangkabau akan tetap tak lakang depan tak lapu ada hujan, akan tetap bertahan sepanjang masa. Akhirnya saya pamit dari ruang dengar Anda dari acara kearifan lokal Sumatera Barat hari ini, dan selanjutnya kita akan segera bergabung dengan Pro 4 RI Jakarta dengan siaran-siaran ragam budaya Pro 4 Jakarta. Selamat pagi dan selamat mengikuti. Pro 4 Ensiklopedia Budaya ke-Indonesiaan.